Indeks harga saham gabungan kita Betul, begitu ya, betul Dina, yang sekali. mana merah menyala Ya. begitu dari sesi pertama bahkan hingga perjalanan di sesi keduanya. Saat ini pun terkoreksi cukup dalam, bahkan lebih dari 1,19%. Betul. Mengamati gerak laju IHSG pada hari ini memang sudah ada sejumlah sentimen yang tadi kita juga sudah sempat bahas begitu ya. Namun kalau kita lihat catatan di perdagangan hari ini mungkin secara teknikal terlebih dahulu. Ya. Apa saja, Bram? Ya, kalau misalnya mengamati begitu ya untuk catatan teknikal, mengamati juga pergerakan indeks harga saham gabungan saat ini, resist dan juga supportnya sebetulnya berada di area 7.100 memang supportnya, Dina. Indeks harga saham gabungan secara teritori memang tidak cukup kuat begitu ya, di resistensi 7.200. Walaupun kalau kita amati juga secara sentimen nampaknya turnover yang juga tercetak pada sepanjang hari ini lebih pada outflow yang terjadi di indeks kita sehingga indeks harga saham gabungan penuh tekanan. Bahkan saat ini pun koreksinya juga cukup dalam, lebih dari 1,19% dan di level 7.100 menjauhi level 7.200-nya. Kalau Dina mengingat begitu ya, dan juga pemirsa mengingat bahwa memang di indeks harga saham gabungan atau proyeksi indeks harga saham gabungan bahkan di akhir tahun 2024 ini sebetulnya banyak yang memproyeksikan bisa mencapai 7.800 Bahkan 8.000. hingga 8.000 kalau kita ingat begitu di awal tahun 2024 proyeksi dari sejumlah analis. Namun saat ini di penghujung bulan November bahkan Desember sebentar lagi dan akhir tahun 2024 juga sebentar lagi, indeks harga saham gabungan nyatanya tidak cukup kokoh bahkan di level 7.200 sekalipun. Betul. Banyak yang mengartikan juga bahwa window dressing nampaknya bisa untuk mengerek indeks harga saham gabungan naik. Tapi kalau kita lihat nampaknya agak susah untuk mencapai 7.800. Secara realistis. Secara realistis bahkan hingga mencapai 8.000, Dina. Kalau akhirnya IHSG diproyeksikan di awal tahun itu akan mencapai level 8.000, ini artinya IHSG di bulan Desember saja membutuhkan penguatan 10% ini. Apakah bisa dikatakan hampir tidak mungkin begitu ya? Karena kalau kita lihat secara kinerja saja di bulan November ini IHSG tertekannya cukup dalam, secara mantuman sudah di posisi minus 6,07%. Di tengah sejumlah sentimen yang ada yaitu window dressing, kemudian juga kita masih menunggu begitu keputusan atau arah kebijakan suku bunga baik dari The Fed dan juga Bank Indonesia yang nampaknya juga arah-arahnya akan lebih menahan suku bunganya begitu, tidak akan ada pemangkasan seperti yang diharapkan oleh para investor. Bisa dikatakan ini cukup pesimis IHSG bisa ditutup di level 8.000-an. Mungkin kalau kita bicara berkaitan dengan level realistis, mungkin di level 7.500. Harapannya demikian dan mungkin IHSG akan memperbaiki kinerjanya di tahun 2025 dikenai oleh sentimen Januari Effect. Harapannya demikian, Bram. Oke, baik, kalau misalnya memang begitu ya mengamati level indeks harga saham gabungan di akhir tahun 2024 ini di level 7.500 seperti yang dikatakan oleh Dina dan sejumlah analis, alangkah baiknya juga para investor ini cukup harus cermat begitu ya untuk memasuki saham-saham atau entry memanfaatkan peluang window dressing bahkan hingga 7.500. Banyak yang mengartikan secara sektoral bahwa memang kontribusi terbesar dari penguatan indeks harga saham gabungan di akhir tahun 2024 ini dari sektor perbankan big caps. Tapi hati-hati, sekali lagi hati-hati dilihat dan juga dianalisa terlebih dahulu. Jangan sampai Anda masuk begitu ya demi memanfaatkan peluang untuk cuan namun ternyata apa yang sebetulnya tidak ingin atau tidak diinginkan dan juga tidak diharapkan terjadi di akhir tahun 2024 nanti, Dina. Betul sekali, Bram. Sebenarnya kalau kita lihat per hari ini yang paling menarik untuk dicermati dan juga masih menjadi trending topik begitu ya di tengah para investor adalah berkaitan dengan kembali auto reject bawahnya salah satu emiten energi dalam negeri kita yang kapitalisasinya juga cukup besar yaitu top 5 dari sektor energi yaitu Adro. Ya, memang pada hari ini kalau kita lihat posisinya sudah tertekan bahkan di level 24,64% ini artinya level auto reject bawah dan ini sudah terjadi selama 2 hari berturut-turut. Kalau kita bicara berkaitan dengan apa sih sentimen yang membawa Adro anjlok lagi di hari kedua ini sebenarnya adalah berkaitan dengan pembagian dividen yang cukup besar yaitu untuk informasi pemirsa bahwa Adro baru saja membagikan dividen sebesar Rp1.358 per satu lembar saham. Ini artinya harga atau besaran dividen yang dibagikan adalah sebesar 37% dari harga saham Adro itu sendiri begitu. Ini kan merupakan harga yang cukup besar, bisa dikatakan bahwa bisa jadi dividen yang dibagikan ini lebih besar daripada profit yang atau capital gain yang didapatkan bila para investor memiliki saham-saham Adro begitu. Dan ini yang menjadi penekan atau menjadi fokus utama para investor pada hari ini yang juga membawa sektor energi tertekan lebih dari 1%, menjadi beban paling berat bagi IHSG dan bahkan IHSG pada sore hari ini. Hari terakhir di bulan November tertekan lebih dari 1%, Bram. Oke, baik.
Tentunya hal biasa begitu ya Dina ya. Di saat emiten telah membagikan dividen apalagi jumbo dan pada saat pembagian dividen banyak para pelaku pasar yang juga entry di sana mengharapkan juga potensial cuan yang bisa didapatkan juga besar dan setelah itu kalau kita amati biasa juga begitu dari emiten setelah bagi dividen ini agak terjerembab atau berada di zona koreksinya. Karena yang paling penting sebetulnya jangan sampai kita cuci piring di saham tersebut. Harusnya juga kita sebelum masuk ke saham-saham yang mana membagikan dividen dan juga memiliki potensial upside, kita harus memiliki trading plan yang cukup baik sehingga kita juga tidak hanya untuk entry strateginya saja yang dipikirkan, tapi exit strateginya juga harus secara jelas dipikirkan agar tidak cuci piring begitu ya. Karena pada hari ini juga cukup jelas Adro nampaknya cukup dalam koreksinya di 24,64% dan ini juga hampir memasuki area auto reject bawahnya. Ya, betul sekali. Kita lihat juga Dina, secara sentimen dari global ini juga cukup mix begitu kalau kita amati. Baik tensi geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang juga terekskalasi saat ini dan juga terkait isu juga begitu ya terkait perang nuklir yang akan diluncurkan juga oleh Rusia. Ini juga tidak hanya untuk indeks harga saham gabungan kita saja yang mungkin memiliki kekhawatiran yang cukup tinggi akan hal di sana, tapi bursa di kawasan lainnya pun cukup terpengaruh akan hal ini walaupun memang secara terjadinya perang Rusia-Ukraina juga sudah cukup panjang. Nah ini juga perlu hal yang menjadi antisipasi bagi para pelaku pasar ke depan. Ya betul sekali. Seperti yang ditunjukkan tadi juga kita sudah melihat secara data Asia Pasifik begitu ya tertekan meskipun memang per hari ini saham Amerika Serikat mayoritas menguat namun Asia Pasifik melemah yang ini yang juga dilihat menjadi beban atau berefek kepada pasar domestik kita. Lalu yang menarik untuk dicermati pada perdagangan hari ini adalah berkaitan dengan nilai tukar kita rupiah. Meskipun memang bisa dikatakan levelnya masih belum terlalu berubah, masih di level 15.800. Tapi ini kan masih di level yang cukup tinggi begitu, Bram. Bahkan banyak yang mewanti-wanti akankah rupiah menyentuh level 16.000. Kalau memang terjadi ini artinya rupiah gagal stabil begitu kan. Tapi sentimen apa sih yang akhirnya mempengaruhi rupiah? Karena kan banyak yang berpendapat sebenarnya rupiah kita tuh banyak dipengaruhi oleh sentimen global. Oke, nah kalau kita berkaca dan juga melihat bagaimana pergerakan rupiah kita terhadap dolar dan juga sejumlah mata uang asing ini juga menarik untuk diperhatikan. Karena walaupun kita di hari ini dihadapkan dengan indeks harga saham gabungan kita yang cukup dalam koreksinya, tapi ternyata tidak dengan rupiah kita. Walaupun secara probabilitas begitu ya, andai rupiah kita terkoreksi, bahkan 60% lebih indeks harga saham gabungan kita juga akan terkoreksi begitu probabilitas atau kemungkinannya. Tapi tidak dengan hari ini, rupiah kita cukup baik bergerak terhadap dolar Amerika Serikat, walaupun trennya beberapa hari terakhir juga mengalami pelemahan. Rupiah kita saat ini mengalami penguatan 0,16% di level 15.840 rupiah per $1 Amerika Serikat. Walaupun kita amati secara pergerakan dan juga trennya, rupiah terus mepet terus nih Dina di level 16.000 rupiah per $1 Amerika Serikat. Banyak para pelaku pasar yang mengkhawatirkan akankah rupiah di akhir tahun 2024 ini akan berada di 16.000 begitu ya levelnya. Tapi juga menurut analis atau sejumlah analis yang juga CNBC survei bahwa rupiah ternyata di akhir tahun 2024 ini ada potensi untuk mencapai 16.000, tapi sebetulnya tidak besar Dina. Rupiah akan berada di koridor-koridor di bawah 16.000 rupiah per $1 Amerika Serikat. Kita amati Anda dari pertanyaan Dina mengamati apa saja sentimennya di sana dari mata uang Garuda kita terhadap sejumlah mata uang lain. Rupiah sebetulnya tidak yang paling jelek juga untuk pergerakannya di ASEAN atau mata uang di ASEAN. Karena kita lihat faktor utama yang membuat rupiah kita mengalami pelemahan adalah faktor DXY yang menguat Dina. Setelah kalau kita amati secara pergerakannya setelah pelantikan Donald Trump ini pasar cukup optimis dengan bagaimana pergerakan dolar Amerika Serikat terhadap sejumlah mata uang lain membuat DXY atau dolar Amerika Serikat mengalami penguatan secara point to point. Nah, kalau dari kacamata saya di dalam negerinya atau secara domestik tentunya dengan hal atau pergerakan rupiah kita dalam tren pelemahan ini tentu akan disikapi oleh Bank Indonesia sebagai bagaimana nantinya akan membuat stabilisasi moneter yang tentunya akan diutamakan andai rupiah kita terus terjebak dalam zona pelemahan. Karena
efeknya pun ini akan multiplier effect apabila memang rupiah mengalami tren pelemahan secara konsisten, nanti tentunya akan berimbas pula pada sektor dan industri, khususnya pada industri yang mengutamakan kegiatan atau aktivitas ekspor dan juga impornya, Dina. Betul sekali. Kalau kita bicara berkaitan dengan kebijakan dari Bank Indonesia begitu ya, di mana memang di akhir tahun ini tidak sesuai dengan ekspektasi para pelaku pasar yang sebenarnya secara langsung dan juga tidak langsung berpengaruh terhadap posisi nilai tukar kita, meskipun memang masih lebih berat dari posisi atau dari kondisi global begitu, dari dikatakan oleh Bram tadi di XY dolar Amerika Serikat sebenarnya yang paling berpengaruh terhadap posisi rupiah kita, tapi kita juga harus mengakui bahwa sentimen utama yaitu kebijakan dari Bank Indonesia juga sangat berpengaruh. Kalau kita lihat selain terhadap rupiah, memang kebijakan Bank Indonesia ini juga sudah berpengaruh terhadap kondisi sektor perbankan kita, yaitu terutama yang berkapitalisasi besar. Mari kita lihat pada sore hari ini di penutupan perdagangan hari ini juga posisi perbankan atau bank buku 4 kita juga rapornya tidak terlalu baik menutup di bulan November ini begitu, posisinya masih tertekan, bahkan ada salah satunya melemah hingga lebih dari 4%. Ini untuk perbankan berkapitalisasi besar tertekannya cukup dalam dan pastinya akan menjadi beban yang cukup besar bagi level konsolidasi IHSG. Dan bisa disimpulkan bahwa memang perbankan kita posisinya pada saat ini secara valuasi sedang diskon. Apakah ini bisa menjadi kesempatan bagi para investor untuk masuk? Silakan ditentukan sendiri, risiko ditanggung sendiri. Tapi kalau kita lihat memang posisinya masing-masing perbankan buku 4 kita sangat jauh dari level all-time high-nya sepanjang tahun 2024. Mari kita lihat posisinya pada sore hari ini Bank Mandiri yang tertekannya 4,65%, yaitu Rp300 per lembar saham dan pada saat ini di level 6.150. Padahal kalau kita lihat secara year to date, Bank Mandiri sendiri di level tertingginya adalah di level 7.450. Ini adalah level yang tertinggi begitu. Begitu juga dengan Bank Sentral Asia yang sebenarnya stagnan di level 10.000, tapi ini juga harga yang sudah cukup rendah begitu terpotongnya dari all time high-nya sepanjang tahun atau secara year to date. Ya, walaupun Dina katakan ini terdiskon begitu, namun saya tekankan kembali berhati-hati begitu ya. Ini karena memang walaupun terdiskon, alangkah baiknya Anda menganalisa sebagaimana begitu ya, kiranya sebelum Anda entry ada baiknya, alangkah baiknya Anda menganalisa terlebih dahulu secara teknikal maupun secara fundamental dari perbankan big caps. Dan tentunya kita mengamati juga begitu ya terkait bagaimana juga sentimen yang menyertai baik dari domestik dan juga dari global, ini juga perlu diperhatikan secara detail bahkan hingga pekan depan atau perdagangan indeks harga saham gabungan di pasar keuangan di pekan depan, Dina.